Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Dinsos Mimika kelola 4 miliar dari APBD Perubahan. Dinas Sosial Kabupaten Mimika mengelola dana sebesar 4 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Perubahan tahun 2022. Saat ditemui wartawan di kantor pusat pemerintahan Kamis 8 September 2022, Kepala Dinas Sosial Marten Malisa mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk pemugaran gedung juga pelaksanaan peraturan Bupati atau Perbub Mimika. Marten mengatakan anggaran itu juga digunakan untuk pengadaan kursi, karena saat ini ada staf Dinsos yang berdiri saat bekerja. Rehab dilakukan karena kantor Dinsos juga banyak mengalami kebocoran saat terjadi hujan. Kepala Dinas Sosial Marten Malisa mengatakan program fisik lainnya yang dilakukan adalah pengadaan komputer bagi operator. Selain itu, menurut Marten, pihaknya juga menggunakan anggaran perubahan untuk menjalankan peraturan Bupati Mimika berkaitan dengan orang dengan gangguan jiwa dan kemiskinan. Hari ini Bupati Mimika jalani pemeriksaan di gedung KPK. Hari ini Kamis 8 September 2022, Bupati Mimika akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Untuk itu, Bupati Mimika telah diberangkatkan ke Jakarta dari Bandara Sentani Jayapura Kamis pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur menggunakan pesawat Garuda. Melalui pesan singkatnya, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal SH mengatakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah diterbangkan ke Jayapura. Bupati Mimika Eltinus Omaleng sudah diterbangkan dari Jayapura pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dengan pesawat Garuda dengan nomor GA657. Sedangkan Humas KPK Ali Fikri mengatakan setibanya di Jakarta, Eltinus akan dibawa ke Gedung Merah Putih atau Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, KPK telah melayangkan surat panggilan sebanyak 2 kali pada 10 dan 17 Juni 2022. Namun, Eltinus mangkir terhadap panggilan tersebut. Eltinus Omaleng sempat melakukan upaya hukum terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka melalui gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Juli 2022. Gugatan pra-peradilan terdaftar dengan nomor perkara 62-pit.pra-2022-PN Jakarta Selatan. Namun, gugatan pra-peradilan Eltinus Omaleng ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Agustus 2022. Setelah pra-peradilan ditolak, KPK melakukan jemput paksa di Hotel Swiss Bell Jayapura saat Eltinus Omaleng menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Papua pada Rabu 7 September 2022 lalu. Jemput paksa KPK dilakukan tepat 1 hari setelah ratusan pendukung Eltinus Omaleng melakukan demonstrasi di gedung DPRD yang menuntut agar Presiden RI menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada Selasa 6 September 2022 lalu. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan. Warga resah pemadaman meteran listrik oleh OTK. Warga Mimika resah atas aksi orang tak dikenal yang sengaja memadamkan meteran listrik saat tengah malam. Hal tersebut telah menjadi atensi bagi Polres Mimika saat ditemui wartawan di Jalan Cendrawasih Kamis 8 September 2022. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra mengatakan jika ada masyarakat menjumpai hal-hal yang meresahkan diimbau untuk segera melaporkan pada pihak kepolisian. Kapolres mengatakan Polres Mimika mempunyai beberapa call center yang bisa dihubungi masyarakat jika menemukan ada kejadian yang mengganggu Kamtibmas. Call center tersebut sudah dari tingkat Polsek maupun di Polres. Call center yang bisa dihubungi yaitu Polsek Mimika Baru 0901 3260 540, Polsek Kuala Kencana 0901 3268 245, Polsek Mimika Timur 081344197745 dan KP3 Laut Pemako 0812
400 Kapolres Mimika AKBP IGD Putra mengatakan, jika ada laporan masyarakat, pasti pihak polisi akan segera merespon. Namun, hingga kini belum ada laporan masyarakat terkait ulah OTK yang memadamkan listrik tersebut. Informasi yang diterima antar Papua News, nampak video WhatsApp yang beredar ada seorang OTK berjenis kelamin perempuan yang memegang sejenis kayu panjang untuk sengaja menurunkan atau mematikan meteran listrik rumah warga. Pasca penangkapan Bupati Mimika, Kapolres pastikan Mimika kondusif. Pasca penangkapan Bupati Mimika, Eltinus Omaling oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jayapura pada Rabu 7 September 2022 menjadi atensi aparat keamanan di Mimika. Saat ditemui wartawan di Polres Mimika, Rabu 7 September 2022 malam, Kapolres Mimika AKBP IGD Putra menyatakan situasi dan kondisi di Kabupaten Mimika hingga saat ini relatif masih kondusif. Kapolres mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan komandan-komandan di Timika, termasuk dari Batalion B Brimob maupun dengan TNI, untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya antisipasi dampak penangkapan Bupati Omaling di Jayapura. Kapolres mengungkapkan, Kapolda Papua telah memerintahkan jajaran Polres Mimika untuk mengantisipasi dampak-dampak yang bisa muncul dari penangkapan Bupati Omaling oleh KPK. Untuk sementara terkait pengamanan, kata Kapolres Mimika, pihaknya masih dalam analisis dan sudah menyusun langkah-langkah mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang sekiranya mengarah ke tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kegiatan yang dilaksanakan di Jayapura berkaitan dengan kegiatan KPK, jadi dari Bapak Kapolda pun sudah memerintahkan ke kami khususnya jajaran Polres Mimika untuk mengantisipasi dampak-dampak yang bisa muncul dengan kegiatan yang dilaksanakan di Jayapura. Kami untuk di Polres Mimika, kami sudah melakukan koordinasi dengan komandan-komandan satuan yang ada di Timika, baik dari Batalion Brimob maupun dengan rekan-rekan TNI, ya, untuk bagaimana kita bersama-sama melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi kejadian yang terjadi di Jayapura. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika untuk menjaga situasi Kabupaten Mimika. Dirinya meminta semua pihak untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan menjaga situasi kondusif. Kapolres menambahkan, pihaknya sudah menempatkan personil pada titik-titik yang dianggap krusial. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. 30 tahun terakhir, cuaca di Timika dipengaruhi angin dari benua Australia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Timika mencatat, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, cuaca di Timika dipengaruhi angin dari wilayah tenggara atau dari daratan benua Australia. Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis 8 September 2022, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Timika, Dwi Kristianto mengatakan, angin itu menyebabkan angin cenderung bertiup dari laut menuju daratan, sehingga uap air yang dibawa dari lautan selatan Timika akan menabrak pegunungan di bagian utara. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan air di atmosfer dan sering terjadi hujan di sore hari. Dwi mengatakan, data tersebut merupakan data sejak klimatologi pertama BMKG Stasiun Meteorologi Timika sejak tahun 1985. Hingga klimatologis kedua, BMKG Stasiun Meteorologi Timika mencatat karakter iklim di wilayah Kabupaten Mimika seperti yang dijelaskan. Dalam kita punya data itu selama 30 tahun, angin dari Timika itu dari mana saja sih? Ternyata dari tenggara, aslinya dari Australia. Nah, kalau dari tenggara berarti kan menuju ke arah barat, kalau nggak utara. Dia kepentok gunung, dipaksa untuk naik. Nah, begitu terus siklusnya dalam 1 tahun. Maka itu selain dari 3 bulan ya, Juni, Juli, Agustus di Timika itu pasti ada hujan sama petir. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Timika, Dwi Kristianto, mengatakan puncak musim penghujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus.
Namun di Kabupaten Mimika bisa dikatakan musim hujan sepanjang tahun karena meskipun berada pada musim keringnya, wilayah Kabupaten Mimika tetap berpotensi turun hujan akibat faktor lokal yang sering terjadi di Mimika. BMKG minta warga Mimika waspadai hujan di sore dan malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Timika memperkirakan pada bulan September ini Mimika akan terjadi hujan sedang hingga lebat di sore atau malam hari. Berdasarkan data yang diperoleh BMKG Timika, cuaca di Mimika tidak terjadi gangguan yang begitu serius. Meskipun terjadi fenomena La Nina yang merupakan fase dingin dari El Nino terjadi di osilasi selatan. Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 8 September 2022, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Timika, Dwi Kristianto menjelaskan, curah hujan bulan September kembali normal. Tapi yang harus diwaspadai justru hujan di sore dan malam hari, karena biasanya hujan petir dengan intensitas curah hujannya sedang sampai lebat. Terutama di daerah pegunungan karena hujannya durasinya singkat tapi merusak. Jadi tidak ada gangguan cuaca global untuk wilayah Timika, artinya La Nina-nya normal. Untuk sementara di bulan September ini memang ada kejadian La Nina, cuma kondisinya normal. Untuk normal artinya pergerakan udara dari Tahiti menuju ke arah Indonesia itu biasanya kita sebut itu La Nina ya. Untuk kejadian saat ini untuk bulan September La Nina-nya yang membawa uap udara dingin itu dia tidak besar. Dari BMKG dia menyebutkan itu normal. Cuman untuk wilayah Timika sendiri kan memang dari bulan kita udah ngalamin curah hujan tinggi itu Juni, Juli, Agustus. Nah, kembali ke normal di bulan September. Di bulan September ini yang mesti diwaspadai itu di saat sore dengan malam hari. Itu biasanya hujan petir. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Timika, Dwi Kristianto menjelaskan, hampir seluruh badan meteorologi dunia memperkirakan La Nina dengan intensitas sedang hingga kuat terjadi di Oktober. Berdasarkan perakiraan cuaca, BMKG Timika juga mencatat Timika memiliki curah hujan lokal yang cukup kuat. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan agar selalu waspada kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir pada saat sore dan malam hari. Dwi mengimbau warga yang akan berteduh, jangan berteduh di bawah pohon karena rawan terkena sambaran petir. Usai terima aspirasi mahasiswa, DPRD agendakan RDP dengan Disperindak dan Pertamina. Usai menerima aspirasi dari pemuda mahasiswa yang tergabung dalam kelompok organisasi Cipayung, DPRD Mimika mengagendakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertamina. Saat ditemui di kantor DPRD Mimika Kamis 8 September 2022, Ketua Komisi B DPRD Mimika Nurman Eskar Pukaro mengatakan RDP tersebut untuk mendengar langsung dampak kenaikan BBM di Mimika. Nurman mengatakan selain itu DPRD juga perlu mendengar kesiapan Pemkab Mimika untuk mengatasi dampak dari kenaikan BBM bersubsidi. Demo mahasiswa ini mengagendakan dalam rangka penyampaian aspirasi menolak kenaikan harga BBM di Timika. Mungkin juga ini terjadi di beberapa wilayah yang lain. Kemudian kronologisnya dari himpunan mahasiswa beberapa perguruan tinggi yang ada di Timika ini datang tadi ke dalam gedung DPRD memasuki sekitar pukul 10.00 WIB tadi menggunakan beberapa sepeda motor dan pickup lengkap dengan alat pengeras suara yang mereka bawa sendiri. Ketua Komisi B DPRD Mimika Nurman Eskar Pukaro mengatakan dengan adanya kenaikan harga BBM pasti akan berimbas kenaikan harga lainnya seperti sembako dan transportasi. Hal itu yang harus diantisipasi pemerintah. Nurman mengatakan RDP tersebut juga perlu dilakukan karena untuk menyalurkan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.
Kelompok Cipayung datangi DPRD Mimika tolak kenaikan harga BBM. Kelompok organisasi Cipayung yang menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Mimika untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi Kamis 8 September 2022. Pada pernyataan sikapnya, mereka menuntut 3 poin, yaitu pertama, menolak keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparansi dari hulu ke hilir. Ketiga, mendesak kepada DPRD Kabupaten Mimika untuk segera memberikan pernyataan sikap secara kelembagaan dengan tegas dan tertulis untuk menolak kenaikan BBM kepada DPR RI. Dalam orasinya, mereka menyatakan kenaikan harga BBM sangat berdampak pada masyarakat ekonomi lemah. Namun kenaikan harga BBM hanya berorientasi pada bisnis. Sementara itu, Ketua HMI Muhammad Yamin dalam orasinya mengatakan hanya satu sikap pemuda dan mahasiswa di Mimika, itu menyatakan tolak pada kenaikan harga BBM. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.